Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Menerobos Batas. Kali ini saya kedatangan subscriber saya, viewer saya yang merupakan pengidap penyakit ambeien atau wasir atau hemoroid grade 3, ya. Grade 3 atau grade 4, Mas? 3. Grade 3 ya, grade 3. Oke Kang, namanya siapa Kang? Asalnya dari mana Kang? Nama saya Diki, asal Tasik juga, Kang. Oh, sama ya? Kebetulan kan Akang bikin video tuh. Saya nonton. Ini deketin aja Kang. Oh iya. Saya nonton sampai akhir tuh kebetulan penyakitnya sama saya gitu kan. Jujur ya udah hampir 3 tahun lah. 3 tahun ini saya mengidap itu. Wasir. Iya. Wasir ya. Cuma manusiawi ya, takut saya. Bukannya gak mau sembuh. Gitu. Makanya kalau bisa ya Akang itu kasih kiat-kiatnya langsung gitu kan. Kalau misalkan kemarin saya cuma lewat video Akang gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang kesampaian gitu kan, kita bisa ketemu di sini gitu. Makasih banget buat waktunya, Kang. Oke, terima kasih Kang. Yang pertama terima kasih udah ngikutin video saya dari awal gitu ya. Kalau video saya membantu buat semua orang, ya makasih banyak lah, saya senang gitu ya. Kemudian yang kedua, saya mau tanya dulu Kang, sebelum kita ngobrol nih. Sebelum kita ngobrol, saya mau tanya dulu, Akang udah kena ambeien dari kapan ya? Kemudian Akang sudah pergi ke dokter bedah, sudah konsultasi atau belum gitu? Gimana tuh Kang? Tepatnya gini ya, Kang. Saya tahu ambeiannya juga sebenarnya itu mungkin sebulan kemarin. Ketahuan atau baru ngeh gitu? Saya gak tahu itu ambeien, Kang. Oh alah. Saya gak tahu. Oke. Makanya kenapa sih badan gitu kan? Kenapa sih badan kok agak aneh gitu kan? Ada yang ganjel gitu, Pak. Gak betah lah gitu. Pas saya cek ke dokter, ternyata oh Anda ambeien, Pak. Oke. Ambeien apaan gitu kan? Ya. Ambeien itu apaan? Ya, ambeien apaan? Terus gimana gitu? Oke. Nah, dari sana saya coba cari-cari, Kang. Apaan sih tuh? Mulai dari internet. Ya. Terakhir YouTube, kebetulan ketemunya channelnya Abang gitu kan. Ya mohon maaf nih, bahasanya campur aja ya. Ya nggak apa-apa. Nah, Mudah-mudahan penonton ngerti ya. ada solusi sebenarnya dari pihak dokter waktu itu dengan jalannya operasi gitu. Iya. Berarti karena si dokter itu, sorry Kang, berarti dokter udah memvonis grade-nya gitu ya, stadiumnya. Iya, langsung waktu itu saya langsung cek semuanya. Stadium berapa kata dokter? 3 kalau nggak salah. 3 ya. Memang Agak susah. 3 kalau nggak salah. Oke. Terus waktu itu saya dianjurin sama dokternya itu buat ngelakuin operasi gitu kan. Ya, pasti. Namanya operasi kan, Mas, Kang, Bang, Takut ya. takut banget saya, gitu kan. Apalagi saya belum pernah sebelumnya saya dioperasi, belum pernah banget gitu kan. Terus pas saya lihat channelnya Akang gitu kan, kok ini orang juga pernah dioperasi gitu kan. Gimana sih gitu kan? Kebetulan sama-sama orang Tasik. Gimana sih rasanya punya itu sama saya gitu kan? Rasanya punya itu kok ini nyiksa banget gitu. Ya. Jadi memang kendalanya gini Bang ya. Mungkin sama Kang juga akan sama. Jadi pada saat kalau sudah grade 3 Kang, memang gejalanya sering muncul Kang ya. Nah ini pada saat, mohon maaf nih, pada saat BAB gitu ya. Sehabis BAB pasti akan ada keluhan nyeri, sama nggak? Ada keluhan nyeri nggak? Sangat ya. Nah itu ciri-cirinya kayak gitu Kang. Nah kemudian saya juga sama, kemarin grade 3 juga sama kayak Akang. Dan karena Akang orang Tasik pasti tahu dokter yang menanganinya sama rumah sakitnya di rumah sakit TMC waktu itu Kang. Oh iya. TMC, kemudian dokter memvonis saya langsung harus tindakan. Karena sudah grade 3 akan sulit memang Kang, sulit disembuhkan dengan obat gitu. Makin takut saya, Kang. Gak usah takut gini, karena memang operasinya juga sebentar sih Kang. Nah, yang menyebabkan Akang rasa takut Akang itu apa Kang? Coba yang ada di bayangan Akang ini gimana emangnya, takutnya setakut apa sih Kang?
Benar. Yang namanya operasi itu kan saya paling ini ya, disebut fobia juga enggak sebenarnya, ketakutan terlalu juga enggak, cuman kan ini yang dilukai kan tubuh kita gitu kan. Manusiawi lah gitu, Area sensitif manusiawi lah. Saya berpikir ini pemulihannya gimana gitu kan, apakah cepat apakah lama, soalnya saya juga kerja sama-sama kayak Akang kan, gimana aktivitas saya gitu, Cutinya harus lama Kang, cutinya harus lama. Oke. terus gimana toleransinya, saya juga perlu memikirkan sangat-sangat itu kan. Betul. Jadi sebelum tindakan harus izin dulu Kang. Izin cuti, kasih tahu dulu atasan bahwasanya pemilihan operasi ambeien memang lama Kang. Lama itu karena kan lukanya di area kotor ya. Jadi nggak bisa seminggu sembuhnya gitu. Nah, itu harus langkah awal kalau menurut saya Kang harus koordinasi dulu dengan kantor. Kasih penjelasan dulu ke kantor bahwa pemulihannya memang recovery-nya memerlukan waktu sampai 3 minggu Kang. Itu udah total 3 minggu udah sembuh kita. Nah gini Kang, kalau untuk penyembuhan ini kan setiap orang daya tahan tubuhnya berbeda-beda ya. Kalau saya kebetulan, mungkin Akang juga sudah nonton di video saya, udah 3 minggu, saya udah mulai masuk kerja lagi tuh. Udah mulai bisa dipakai kerja. Tapi untuk angkat-angkat berat, tolong hindari gitu, dihindari dulu. Berarti kalau gitu kayak ini ya, apa itu namanya? Kalau Sunda itu Turun bro. Nah, Kayak gitu sama-sama Kang, kayak turun bro gitu. Jadi memang pemulihannya agak lama Kang. Karena kan tahu sendirilah area operasinya di area sensitif gitu. Nggak berbeda dengan di wilayah lokasi tubuh yang lain kan beda ya. Jadi agak lama keringnya gitu. mohon maaf nih, saya potong bentar ya Kang. Saya kalau aktivitas kita buang air gimana itu Kang? Nah, oke nih, karena ini pasti yang Akang tanyai, yang Akang takutin ini pasti kan. Nah, memang saya pun dulu waktu pas memutuskan tindakan Kang, yang saya takutkan itu Kang, buang air pertama Kang, buang air pertama setelah operasi ya kan. Kebayangnya itu kan bakal sakit, bakal perih dan lain-lain ya. Nah, tapi pada kenyataannya Kang, ternyata pas saya kan buang air di hari keempat Bang. Di hari keempat setelah tindakan. Nah, itu kan nggak bisa ditahan lagi ya. Ditahan pun kata dokternya nggak boleh. Karena kalau semakin ditumpuk, nanti semakin sakit mengeluarkan kotorannya. Jadi usahakan harus buang air setiap hari Kang, harus lancar. Nah, saya kan lihat-lihat dulu referensi ya sebelum tindakan ya. Kayak Akang inilah cari-cari info kemana, harus kemana, konsultasi ke sana kemari gitu. Nah, ketemulah satu artikel untuk posisi buang air pertama kali setelah tindakan operasi Kang, yaitu dengan posisinya setengah jongkok Kang. Setengah jongkok, jadi jongkok enggak, berdiri juga enggak, paham kan? Cuman harus ada pegangan. Itu mau pegangannya ke bak atau apa. Percaya Kang nggak percaya, yang saya lakukan itu setengah jongkok, kotorannya keluar dan nggak sakit Kang. Nggak sakit. Itu berjalan 3 minggu itu? Enggak, jadi pas hari 1 sampai hari ke-7 posisinya tetap setengah jongkok. Setengah jongkok. Nah, pada hari keempat saya mulai itu kan ya, mulai buang air. Nah, ini Akang mau percaya mau enggak sakit Kang. Enggak seseram yang kita bayangin. Tapi itu udah posisi normal biasa. Kalau kita pakai toilet jongkok, kita jongkok biasa setelah seminggu itu. Ya, iya betul. Pokoknya setelah seminggu itu ya kita posisinya normal lagi. Normal jongkok lagi gitu. Ini mah dari hari ke-1 sampai hari ke-7 kalau Akang mules mau buang air, nah posisinya usahakan setengah jongkok. Mohon maaf Kang, ini juga duduknya nggak bisa ini. Sakit ya pasti. Lumayan sih. Agak nggak nyaman gitu Kang. Pasti nggak nyaman dan saya juga sama gitu. Mengganggu aktivitas kerjaan Akang juga kan. Apalagi di kantor sering duduk, sering apa. Itu pasti mengganggu. Nah, kalau saya boleh ngomong nih Kang di sini, kalau untuk pengidap grade 3 dan grade 4, ini kalau didiemin Akang, ini grade-nya pasti akan naik terus Kang. Pasti akan naik terus jadi grade 4 atau stadium akhir lah. Nah, kalau di situ biasanya gejalanya lebih parah lagi. Duduk kayak gini juga mungkin Akang sekarang agak nggak nyaman, miring-miring gitu ya. Sebenarnya juga ini juga gak betah sebenarnya gitu kan. Iya. Nah, sebenarnya gak betah ini juga. Nah, sebaiknya segera pergi ke dokter bedah habis ini Kang. Habis ini pergi ke dokter bedah. Akang niatkan untuk tindakan gitu. Terus apalagi yang mau Akang tanyain ke saya?
Tunggu ini, saya lagi mikir nih. Pasalnya ini kalau gak dibuang ini penyakit makin ini kan ya. Makin parah. Makin sakit juga kan. Kalau misalkan saya diemin juga gak enak juga gitu kan ya. Satu yang pengen saya tanya sama Kang lagi, satu lagi mungkin awam ya, saya kuno mungkin ya kalau soal medis. Gimana Kang? Memang saya belum konsultasi sama dokter bedah, memang belum. Cuman Akang waktu itu di ini gak apa dikasih tahu gak tingkat keberhasilan dari tindakan tersebut? Oke, itu wajar Kang, itu sangat wajar Akang bertanya seperti itu gitu ya, karena namanya orang awam, saya juga sama orang awam, bukan ahli kesehatan Kang. Jadi yang ditakutkan tuh banyak, pikiran negatif tuh banyak, apalagi dengar cerita dari orang ya. Takutnya kita udah dilukai sembuh enggak gitu kan? Nah itu dia, karena sebelum operasi kita tanya-tanya ke orang, tapi orang tuh malah ngejawab kalau kata orang Sunda mah apa, katanya operasinya sakit, katanya apa tuh namanya, takutnya gagal operasi dan lain-lain. Atau nah kalau menurut saya Kang, ini mas berdasarkan pengalaman saya Kang ya, berdasarkan pengalaman saya sembuh 3 minggu dan tindakannya berhasil Kang, berhasil ya, karena sayanya disiplin dan merawat luka operasinya, maksud saya teh disiplin merawat luka operasinya, harus sering bersih, harus sering cebok. Cuman itu aja, terus berendam dan usahakan sampai 2 minggu jangan makan dulu yang berminyak Kang. Nah soal makanan, ini kan emang porsinya medis kali ya. Kalau soal makanan, cuman kan Akang udah mengalami itu sebelum saya, udah menjalankan itu kan sebelum saya. Jadi kalau misalkan makanan itu yang mesti dimakan dan yang enggak itu apaan sih? Apa aja gitu kan? Ini sebelum operasi atau sesudah operasi nih? Sesudah. Kalau sesudah operasi sebaiknya Akang porsi makan jangan dirubah Kang. Jangan takut. Apapun boleh, nggak ada pantangan Kang. Makanan boleh nggak ada pantangan. Cuman 2 minggu pertama ya, artinya 14 hari setelah tindakan, sebaiknya Akang makannya nasi tetap banyak, porsinya tetap banyak. Nasi biasa, nggak nasi tim apa bubur apa gitu. Jangan Kang. Nah saya dulu juga berpikirnya bubur ya, ternyata malah diomelin nih sama dokternya, malah dimarahin gitu, karena tetap kan tubuh kita perlu asupan makanan gitu yang baik gitu. Nah jadi porsi makan jangan dikurangin ya, satu itu. Yang kedua, lauknya nih yang paling penting. Lauknya Akang banyakin sayur. Itu mau sayur sop, mau sayur apapun lah. Yang penting jangan ada cabai di situ. Ya, jangan ada pedas. Pedas jangan dulu pedas. Nggak boleh banget Kang. Nanti kalau pedas, soalnya ada sensasi panas kan? Oh iya. Ya, kalau pada saat BAB-nya, iya. Kebayang kan? Iya, kita masih luka, terus kita panas. Wah, udah nggak kebayang saya juga kan, nggak kebayang. Nah makanya porsi makannya satu nih, nggak usah dirubah, tetap aja kalau satu piring tetap nasi ya, jangan bubur. Oke, yang kedua lauknya sayur bebas, terus pepes tahu ya, putih telur Kang. Itu putih telur saya bisa ngabisin sehari 10 butir bisa, tapi putihnya aja. Itu untuk membantu mempercepat luka operasi Kang. Putih telur Kang. Ini banyak orang nggak tahu nih. Tapi yang kuningnya buang aja gitu, maksudnya pisahin, kita makan yang putihnya aja. Terus yang paling penting sekarang, Akang suka ini nggak, ikan gabus nggak? Makan ikan gabus? Terus saya pernah, tapi nyobain saya belum. Belum ya. Nah memang agak amis. Terus enak juga makannya, karena kan kita makannya harus dipepes Kang. Nggak boleh dikasih. Yang gabus itu dipepes itu? Ikan gabus pokoknya semuanya pepes-pepesan aja. Gak boleh dulu makan yang berminyak. Nah, ikan gabus usahakan sehari 5 ekor Kang. Tanpa nasi ya. Tanpa nasi. Gitu. Oke, kalau ikannya tanpa nasi, ikan gabusnya, pepesnya langsung dimakan, jangan digoreng, jangan diapa-apain. Kenapa? Karena untuk menghindari kekenyangan Kang. Oh, jadi kita itu jangan kenyang juga gitu. Jangan kenyang kalau mau makan ikan gabus. Karena obat kata orang tua dulu, ikan gabus itu bagus untuk perawatan luka operasi, agar luka operasinya cepat kering gitu ya. Iya. Nah, diusahakan jangan pakai nasi. Kalau makan ikan itu ya, berarti kan kita kalau misalkan
5 ekor langsung enggak gini, kalau misalkan kita punya pola makan 1 hari 3 kali gitu kan ya. Oke. Kalau misalkan selepas operasi itu paginya nasi, berarti kalau siangnya ikan gabus cuman ikan doang gitu kan. Ini usahakan ikan doang karena untuk menghindari kekenyangan. Ya, kalau pakai nasi kan cepat kenyang tuh. Iya. Ikannya sedikit. Iya iya. Paham kan ya maksud saya? Nah, kayak gitu. Tapi kalau misalkan lauknya nasi itu, kalau misalkan Akang tadi bilang kan putih telur ya. Telur, Bisa dimasukkan sama nasi, bisa Boleh banget, boleh banget. Kalau untuk putih telur, kemudian pepes tahu, pepes tempe itu boleh pakai nasi. Nah, cuman ya pepes-pepesan aja dulu gitu kan. Pepesan wayahna Kang, wayahna pepesan. Udah makannya bebas. Kalau saya sekarang nasi padang digas lagi. Bakso digas lagi, itu semuanya saya makan. Aduh. Iya, emang sih tadinya saya bukannya sedikit ya, saya emang takut sih. Ya, pasti. Saya emang takut sih. Pasti. Makanya saya juga memberanikan diri, kali aja Akang bales gitu kan. Ya. Saya kontak Akang, ternyata alhamdulillah dari segi penerimaan ke sayanya juga baik banget. Makasih banget Bang ya. Sama-sama, Cuman Kang. ini Sama-sama. kalau misalkan kita ngobrol dulu yang belum saya tanyakan satu lagi sebenarnya. Oke Kang, gimana Kang? Saya kan awam, saya tadi bilang saya awam tentang penyakit ini kan. Akang tahu gak sih ini penyebabnya itu apa sih? Nah, Gini kan jujur Kang, kalau saya juga sama Kang dulu, nggak ngeh dan nggak tahu ini tuh penyakit gitu ya. Karena saya kan udah tahunan Kang, udah lama, udah 8 tahun lah dari zaman saya kuliah, udah kena ternyata. Saya kira kan itu bukan ambeien ya, karena nggak tahu itu penyakit ambeien. Nah, kemudian saya pergi ke dokter karena ada gejala Kang. Saya pergi kan ke dokter ya, sama kayak Akang kemarin pergi juga akhirnya ke dokter karena bergejala. Nah di situ baru tahu Kang, gejalanya tuh pertama ya sering sembelit ya, sama nggak Kang? Sembelit susah buang air. Mules kan, keras gitu. mules Kotorannya gitu. teh keras. Iya. Ya. Jadi kita teh ngeden gitu ya. Nah itu kan salah satu gejalanya gitu. Emang sih kemarin juga saya nanya sama dokternya kan, ini penyebabnya apa sih gitu kan. Oke. Cuman memang lebih realistis kalau kita itu nanya sama yang sama gitu kan. Sama ya, Yang sama-sama senasib ngerasain gitu kan. Kalau misalkan dokter, oke lah dokter tahu ilmunya, oke lah dia tahu obatnya, tapi kan belum tentu dia ngerasain apa yang kita rasain, betul gak? Kalau dokter mah kan? jawabnya singkat. Pokoknya mesti gini. Ini waktu kemarin juga saya cuman dikasih obat penghilang rasa sakit apa gimana gitulah, gak tahu lah saya. Sama Ardium kali ya. Gak tahu lah saya, gak baca, yang penting ini gak sakit-sakit banget lah gitulah gitu. Nah seperti itu Kang, makasih banget udah dikasih kesempatan bisa ngobrol kayak gini sama Akang ya. Siap sama-sama. Di sela waktunya yang lagi kerja saya kontak, ternyata aduh makasih banget, sekali lagi makasih banget. Untuk kedepannya mungkin untuk kedepannya insya Allah kalau ada waktu kan, kita punya uang belum tentu punya waktu kan. Betul. Mugi ada waktunya, ada kesempatannya, saya insya Allah saya akan melaksanakannya itu. Operasi ya? Tindakan ya. Oke, saya doain Kang. Soalnya kan kalau misalnya dilamain juga bakal nambah penyakit. Benar. Tetap nggak bisa kerja juga Kang. Gitu kan. Akhirnya mau Kang. Emang sih masih agak ngeri sih sebenarnya, cuman ya oke lah. Ya oke lah, Akang juga masih hidup kok. Nah gitu aja Kang, mikirnya gitu aja. Akang juga masih hidup kok. Tuh, saya juga udah normal lagi, udah bisa kerja lagi kan. Nggak apa-apa tuh gitu. Akang pun. Nah itu. Nah jadi ngapain harus takut gitu loh Kang, ngapain harus takut. Kita kan sama-sama pekerja gitu ya. Setelah operasinya ternyata kok saya juga baik-baik aja gitu. Saya kembali malah lebih baik Kang gitu ya. Makan gak ada pantangan. Akang mungkin sekarang takut-takut nih makan pedas ya. Iyalah. Karena sudah bergejala kemarin kan, jadi agak trauma gitu. Kadang lupa saya. Nah, Lupa makan, seenaknya makan sambal kan. iya. Wah, besoknya Ya pagi-pagi. Nah itu Kang. Tapi kalau Akang setelah operasi bebas Kang. Nggak akan ada gejala apapun lagi karena kan sudah normal lagi Kang. Si posisi wasirnya kan benjolannya udah nggak ada tuh. Lah enak lah Kang. Ya gini aja Kang, kalau misalkan kita ada umur ya, masih dipanjangkan rezekinya juga kan.
insya Allah saya akan melaksanakan tindakan operasi juga sama-sama kayak Akang, dan mugi-mugi saya bisa ketemu lagi sama Akang untuk membicarakan hasilnya nanti. Lagi ya? Setelahnya saya melakukan tindakan misalkan ya, bener gak sih yang diceritain Kang Satria itu, kerasa gak sih? Nanti saya pasti akan ngobrol. Siap Kang. Ya Kang, nanti kalau ada tindakan rencananya kapan? Rencana ada mau tindakan? Mungkin sementara ini saya mesti izin dulu ya, izin di kantor dulu. Moga-moga aja ada kesempatan waktu dekat ini buat tindakan. Kalau misalkan pihak rumah sakit kata dokternya kemarin ya oke aja. Kalau di medis mah gitu kan. Nah aja Kang, nanti kalau mau operasi ya Kang, pokoknya saya welcome lah. Saya welcome, nomor kita kan udah tukeran nomor WA segala macam. Kalau setelah nanti Akang tindakan, Akang kalau ada gejala mau nanya ke saya boleh lah. Mau telepon saya siap lah. Saya siap jawab. Mau telepon mau WA gimana siap lah. Oke gitu. Jangan takut lah, jangan khawatir Kang. Sama-sama Kang, sama-sama Kang. Siap, karena kita harus kembali lagi ke kantor nih. Oke Kang, nanti saya tunggu, kita kontak-kontak aja Kang kabarnya. Jangan takut lah, yang penting jangan khawatir ya. Bisa saya mau ditindak datang dong. Kalau itu nggak ya. Tapi kalau setelah tindakan ini insya Allah saya berkunjung nanti, ngejenguk lah ke rumah sakit ya. Oke, karena deket banget kan ya. Oke ya Kang Diki. Ya, selamat sore Kang Diki, makasih banyak. Oke teman-teman, pembicaraan kita sama Kang Diki cukupkan sekian dulu. Video ini saya harus akhiri dulu karena sekarang udah mau hujan dan udah sore juga nih. Kita akan update nanti, alhamdulillah Kang Diki mau melaksanakan tindakan operasi dalam jangka waktu dekat ini, dan kita akan pantau perkembangannya setelah operasinya. Jadi buat teman-teman yang masih ragu jangan takut lagi ya. Pikirkan saja kesembuhan ke depan, jangan buat apa ambil yang dipertahankan, lebih baik dibuang daripada dipertahankan. Oke guys, karena akhir-akhirnya akan tetap berakhir di meja operasi. Oke, see you the next video. Bye bye.